Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina solihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sidang subuh yang berbahagia, pagi ini kita melihat ada satu semangat kolektif daripada kajian kita, dan kita pekan depan kita tidak menyelenggarakan kajian, tapi mungkin kalau tidak ada perubahan kita akan lakukan pas tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Tapi itu tentu akan berpulang kepada tim manajemen kajian Alfian Tanjung, apakah ini akan diselenggarakan dengan persiapan yang lebih matang, lebih serius. Nah, kaji kita berjudul tentang dilema mayoritas. Maka dari itu kepada para jemaah, saya sangat berharap kita bisa membagi dua waktu, antara waktu penyampaian dan waktu dialog. Yang jelas pada hari ini kita berada pada satu zaman di mana umat Islam Indonesia ini umat yang mengalami penindasan lahir dan batin. Jadi kita ini ditindasnya terang-terangan, ya. Saya terganggu nih Pak, pemuka saya nggak bisa. Jadi sebelum kita memulai kajian kita pada pagi ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam flyer atau poster digital yang tersebar, kita menyebarkan kabar tentang dilema mayoritas di Indonesia, nasib Islam dan umat Islam. Perbincangan ini sebetulnya tidak ada alasan untuk kita bicara dengan suara yang lembut. Artinya kita perlu bicara mungkin dengan suara yang agak keras dan tegas, bukan kasar. Mudah-mudahan jamaah subuh, jamaah kajian pagi ini memahami. Kita ini mayoritas tetapi terus disalahkan dan dikalahkan. Terus dengan uraian-uraian yang lebih detail, maka orang akan menuduh kita baper. Tapi kalau menurut saya yang aktif hampir 40 tahun dalam berdakwah, ini bukan baper, tapi ini fakta. Ya. Maka kita ingatkan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang memang menginginkan Islam itu kecil dan kerdil, mereka terus bekerja. Persoalannya ada di kelompok umat Islam. Umat Islam ini menjadi umat mayoritas yang ternyata belum menjadikan Islam sebagai referensi dari seluruh jalan hidup yang dilalui. Maka pastinya kita pada hari ini mempertegas komitmen kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya pada pagi ini kita punya kesadaran yang sama. Negeri ini semakin hari semakin kacau. Negeri ini semakin hari semakin memberikan penampakan yang tidak karu-karuan terhadap rakyatnya. Dan kita sama mendengar bahwa pernyataan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Indrawati bahwa Indonesia sudah tidak sanggup lagi mengelola keuangan dalam bentuk hutang piutang yang begitu berat. Keadaan seperti ini kelihatannya menurut saya tidak menjadi peduli di masyarakat. Kasihan kalau saya melihat teman-teman yang berdemonstrasi di depan DPR, padahal mereka menyuarakan aspirasi kita secara nasional. Ibu-ibu, emak-emak, aliansi rakyat menggugat, itu pun yang ikut tidak lebih dari 50 orang. Saya sebagai orang yang dibesarkan dalam pergerakan secara umum, terkhusus sebagai pergerakan Islam, saya melihat semakin kesini umat Islam semakin ABS. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ABS? Halo? Asal badan selamat. Iya.
kelihatannya udah merata. Jangan-jangan saya gitu juga. Ya. Yang penting saya nonton aja di live streaming, saya nonton aja di Zoom. Jadi akhirnya musuh-musuh Islam itu semakin tahu bahwa kita itu lemah. Jangan sampai ayat yang Allah sampaikan buat orang kafir terjadi pada kita. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu padahal mereka terpecah belah. Fenomena tembak-menembak antara polisi, nembak polisi, lapor polisi dibahas di kantor polisi. Itu kan sebenarnya kalau kita mau baca fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Siapapun orang tidak bisa memungkiri peristiwa tanggal 7 bulan 12 tahun 2020. Ya. Itu sebuah peristiwa yang sama-sama diketahui merupakan sebuah peristiwa yang sangat tidak bisa dibiarkan. Karena ke-6 orang yang ditembak mati itu kondisinya mengenaskan. Semua mereka pojok dada kirinya ini rata-rata tertembus 3 sampai 7 peluru tajam yang besar. Ketika 4 orang, 6 orang dibunuh dengan cara yang sama, maka sangat sulit dilihat bahwa orang ini melakukan sesuatu yang dituduhkan pada mereka. Jadi terus terang saja, dalam proses awal persidangan KM50 kemarin, itu kalau orang-orang itu masih hidup, walaupun jantungnya jebol, walaupun kakinya sudah patah, walaupun kupingnya sudah putus, kepalanya pecah, tetap akan dipaksa ke pengadilan. Karena dalam proses hukum itu mereka tetap dituduh sebagai tersangka. Padahal dalam ilmu hukum, dalam ilmu tata beracara, tata pengadilan, apabila orang yang beracara atau berpengadilan atau orang berproses hukum dan dia sudah meninggal dunia, maka orang tersebut tidak lagi berurusan dengan pengadilan. Kalau para jamaah tahu, itu kemarin jadi bahan tertawaan. Karena ke-6 anak FPI yang sudah syahid itu masih dipaksa untuk hadir. Orang udah mati sudah datang. Ini kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan, itu jadi olok-olok di kalangan wartawan. Sebegitu kuasanya, sebegitu rumongsonya, sebegitu dikjoyonya aparat itu. Sehingga orang yang sudah mati dan dikubur pun tetap diposisikan sebagai tersangka yang harus dihadirkan di pengadilan. Saya tidak yakin Bapak-Bapak mengikuti berita itu. Saya aja yang baca ketawa-ketawa. Ini aneh. Negeri ini aneh. Tapi Allah mulai pertontonkan satu persatu. Jaksanya mati satu, hakimnya mati satu. Ya. Ketika dia mulai peluk-pelukan, nangis-nangis, kita bisik nangis takut apa nangis nyesel ini. Karena mereka-mereka yang berbuat jahat, saya akan masuk dalam kajian kita nanti sebelum ini. Saya ingin mengajak para Bapak Ibu sekalian. Waktu saya di penjara dulu, saya ingat betul bagaimana para sipir, para polisi itu kalau ini suka datang ke kamar kita. Mereka datang ke kamar kita, mereka bilang, Pak Ustadz, kami jangan disumpahin ya. Kami jangan disumpahin ya. Kenapa? Rupanya selama ini mereka suka menyiksa para ulama. Mereka memukul, jadi bapak-bapak ibu-ibu biar tahu sampai hari ini saya tidak mampu menutupi. Karena saya mengalami, tapi saya tidak secara pribadi. Saya tidak tahu alasan mereka, semoga ini bagian daripada karomah Allah dan juga ketidaksanggupan saya kalau saya diperlakukan yang sama. Sejak awal reformasi dan kerusuhan 2019 yang disebut dengan kerusuhan bulan Mei, itu terjadi penyiksaan yang mengerikan kepada para ulama yang dipenjara. Ya. Saya harus sampaikan ini dengan berat hati karena memang terjadi. Nah untuk itu kita mulai bagian-bagian pembahasan kita. Yang pertama, kita memahami dulu umat Islam ini umat mayoritas. Jumlah penduduknya 78 atau 87,21%. Hampir 90%. Tapi kita bisa lihat bagaimana umat Islam, umat yang selalu diperlakukan khusus tapi tidak mengenakan. Kalau kita mau buka saja di musim-musim Covid, yang paling diuyak-uyak, yang paling dikuyuh-kuyuh, yang paling diperiksa ya masjid. Gereja kita nggak lihat tuh dijaga untuk diperiksa apakah jamaatnya rapat atau tidak, bermasker atau tidak. Tapi di saat seperti itu saya tetap melihat tokoh-tokoh Islam juga diem.
Saya tidak mengerti. Terus terang para jamaah, saya sebagai orang yang mungkin relatif tidak terlalu tua, tapi bukan remaja lagi. Sampai sekarang saya bertanya-tanya, Front Pembela Islam dibubarkan, tidak ada satupun yang menyatakan pembelaan terbuka. Kalau kita bahas secara ini, apa sih salahnya FPI? Telah melakukan pembantaian, telah korupsi bertriliun-triliun. Kalau dalam ilmu hukum, apabila sampai kepada bentuk penetapan hukum yang berat, maka kesalahannya adalah kesalahan yang terakumulasi, kesalahan yang sangat berat. Terus terang para jamaah sedang subuh yang berbahagia, pada hari ini kita mencoba menghitung langkah. Karena kalau kita tidak bisa memahami banyak kejadian demi kejadian yang berujung nanti akan membuat anak-anak kita tidak berdaya. Dengan dihilangkannya pelajaran bahasa Arab di madrasah, dengan dihilangkannya pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah umum, dengan dilakukannya banyak hal yang berhubungan dengan penghilangan, apalagi pelajaran sejarah. Dan sejarah ini saya lihat mengalami penipuan yang kurang ajar kalau bahasa Betawi. Kenapa? Karena dalam sejarah gerakan G30 SPKI di buku-buku yang sekarang terbit untuk anak SMP SMA dinyatakan bahwa G30 SPKI adalah poros Jakarta Moskow. Bohong kan? Semua orang yang tahu sejarah G30 SPKI itu adalah porosnya Jakarta Peking. Tapi di buku sejarah tertulis itu buku-buku sekolah anak-anak sekarang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tolong perhatikan, saya ingin mengatakan bahwa ada kerja sistematis untuk membuat kita tidak tahu masalah yang sebenarnya, untuk membuat kita memahami masalah yang keliru. Untuk seperti sekarang ini ada dua orang ya, yang dengan sangat sinis menyerang Bapak Ustadz Adi Hidayat ketika membahas soal Thomas Muattalisi Patimura. Ahmad Lusi Patimura memang muslim, tapi tidak tahu kenapa kelompok jil dengan sangat sadis menuding dan menghujat Ustadz Adi Hidayat dengan tuduhan-tuduhan kalimat yang sangat kasar. Jadi hampir umum ulama-ulama kita yang punya keilmuan, yang punya kapasitas, yang punya pemahaman agama yang mendalam, penguasaan sejarah yang memadai, mereka pun diserang dengan sangat luar biasa. Jadi kalau kita bahas umat Islam hari ini, mayoritas mungkin ini menjadi alasan mereka tidak membunuh kita setiap hari secara terbuka. Andaikan umat Islam di Indonesia ini minoritas, mungkin tiap hari bapak-bapak, ibu-ibu akan melihat mayat tergeletak di pinggir jalan. Sebagaimana di Rohingya, sebagaimana di Myanmar, sebagaimana di Kashmir, sebagaimana di Uighur Xinjiang. Nah ini keadaan tidak bisa dibendung. Dari jauh-jauh hari misalnya program KB, keluarga berencana. Keluarga berencana itu ternyata hanya untuk umat Islam. Itulah yang membuat Profesor Dr. Hamka menolak. Walaupun tidak bisa berkomunikasi dengan utuh dan detail dengan Pak Harto. Karena Bapak kita yang kita cintai, Bapak Haji Muhammad Soeharto, baru berkomitmen kepada Islam sejak tahun 1990-an. Nun sewu, saya bukan dalam bahasa menghujat, tapi ini fakta sejarah. Karena sejak tahun 1967, 68, 69 itu adalah Orde Baru yang asli. Orde Baru yang asli itu adalah kumpulan dari gerakan kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok nasionalis yang dengan mantap menghabisi PKI. Tapi masuk tahun 1970, mulai masuk gerakan Katolik yang dipimpin oleh kelompok-kelompok CSIS, Kasegul, dan mulai muncul dengan peraturan-peraturan yang diusulkan. Misalnya kalau Bapak Ibu belum tahu, dulu ada yang namanya Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan yang diusulkan tahun 1973 itulah undang-undang yang berisi 100% tata penyelenggaraan pernikahan dan perkawinan menurut Katolik. Namun sayang kalau saya amati dalam pengalaman saya berkeliling berdakwah, pemahaman sejarah perjuangan umat Islam, pemahaman kejahatan musuh-musuh Islam, apalagi di bidang politik, apalagi di bidang bisnis, sangat miskin sekali pengkhabaran kepada publik. Undang-undang perkawinan RUU yang pernah ditawarkan tahun 1973 di DPR RI, alhamdulillah bisa digagalkan dengan komandan korlap aksinya bernama Mariyati Nasution. Bisa Ibu bayangkan aksi yang memimpin perempuan dan mereka bisa masuk ke kantor DPR RI
dan mengambil palu sidang dan dia nyatakan, dengan ini rancangan undang-undang perkawinan dinyatakan batal. Luar biasa. Tapi kita ketemu yang begitu udah nggak ada. Di depan DPR RI saja tanggal 14 kemarin itu yang aksi nggak sampai 50 orang. Betul-betul jadinya proses low bed. Betul-betul low bed. Ini menjadi pertanyaan besar bahwa ternyata penyakit al-wahan, penyakit ABS, asal badan selamat, hubbud dunya wa karihatul maut, ini telah mulai meresap ke banyak hati di kalangan kaum muslim. Jangan salahkan kalau musuh-musuh kita tambah kejam. Jangan salahkan musuh-musuh kita tambah kurang ajar. Jangan salahkan kalau musuh-musuh kita tambah semaunya. Ingatkah kita tahun lalu ketika kita masuk di acara Maulid Nabi, lalu dengan seenaknya mereka geser tanggal Maulid Nabi? Ingatkah kita kemarin tahun baru yang lalu, tahun kemarin, hari tahun baru Islam digeser juga dengan tahun berikutnya, dengan hari berikutnya. Tahukah kita kemarin untuk menetapkan satu Ramadan yang paling sibuk justru orang Kristen? Ya, jangan sebut nama, tahu namanya lah yang manusia serba punya jabatan itu. Siapa yang sibuk datang ke Mekah untuk minta jatah kuota haji? Halo, paham sampai di sini? Coba bayangkan di depan mata kita orang kafir ngurusin sholat taraweh kita. Di depan mata kita orang kafir sok jadi pahlawan, petang-peteng datang ke Arab Saudi untuk minta tambahan kuota haji. Apa kita nggak ada orang? Apa kita nggak punya ahli diplomasi? Apa kita nggak punya orang yang punya kemampuan bernegosiasi? Ada apa? Jadi para jamaah sekalian, pada hari ini saya menghimbau, paling tidak kita punya semangat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini mungkin bagian pertemuan kita hari ini. Kita perlu sama-sama menghitung. Kalau tidak bahaya. Dan terus terang kebahayaan ini sangat serius. Ya. Keluarga berencana misalnya saya teruskan. Dulu itu untuk pribumi muslim jatah anak cuma 2. Sementara para pendeta, sementara orang-orang Cina itu anaknya bisa sampai berbelas-belas, berpuluh-puluh. Kita kalau mendengar suaminya kawin lagi, ngamuk, keluar tuh lagu-lagunya.